Tempo, Jakarta, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai mutasi terhadap Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta menjadi staf Kapolri merupakan cara Polri untuk melindungi anggotanya yang terkena masalah. Bambang menilai mutasi itu bukan hukuman kepada Niko yang dinilai ikut bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Nah, ini untung nggak viral nih Tempo nih. Malah dapat jabatan baru, budaya lama. Nah, dah. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap selalu bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah ya, ada kabar tentang Pak Niko Afinta yang dicopot ya. Tapi dicopot dari Kapolda, tapi dipindahkan gitu ya, dimutasikan. Nah, ini kabar yang antara seneng apa enggak gue gitu ya. Soalnya juga memang bener baik guys ya. Jadi dimutasikan itu diamankan atau gimana ya? Diamankan atau gimana sih Pak? Ini ada berita begini nih. Alih-alih sebagai hukuman, Bambang Rukminto menilai mutasi Kapolda Jawa Timur Niko Afinta justru merupakan cara Polri melindungi anggotanya yang bermasalah. Nah, jangan-jangan cara melindungi nih. Kita baca dulu beritanya dari Tempo ya guys. Jangan-jangan. Aduh. Tempo, Jakarta, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai mutasi terhadap Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta menjadi staf Kapolri merupakan cara Polri untuk melindungi anggotanya yang terkena masalah. Bambang menilai mutasi itu bukan hukuman kepada Niko yang dinilai ikut bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Nah, Bambang menyatakan bahwa mutasi seperti yang dilakukan kepada Niko itu sudah menjadi budaya dalam tubuh Polri. Dia pun menilai langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit tersebut beresiko semakin menggerus kepercayaan publik. Iya. Bukan dicopot guys, dimutasi. Beda. Coba di sidang etik gitu kan ya. Kalau dimutasi kan ya dimutasi. Ya.
bertanggung jawab, Pak. Bukan hanya pindah gitu, bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab. Ya Allah, susahnya sih tanggung jawab. Ya Allah, ini lebih tepatnya itu sudah menjadi sosial budaya di internal kepolisian untuk saling melindungi para perwira tingginya yang sedang terkena masalah. Mereka tidak sadar bahwa upaya itu malah akan semakin menggerus kepercayaan publik pada institusinya, kata Bambang saat dihubungi Selasa 11 Oktober 2022. Iya, Pak. Ya kan kesannya melindungi gitu, dan itu udah jadi budaya. Budaya yang sekarang Polri ini lagi disorot sama masyarakat nih. Ini budaya yang nggak baik, Pak. Nggak baik, tanggung jawab gitu, budayakan tanggung jawab, kan kita Pancasila ya. Kapolri bukan memberikan hukuman kepada Niko Afinta. Para peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies ISSES ini pun menilai mutasi tersebut bukan sebagai hukuman kepada Niko. Menurut dia, dengan menjadi staf Kapolri, Niko justru mendapatkan promosi. Oh, malah promosi itu. Jadi ceritanya dicopot kata-katanya. Padahal promosi dimutasikan ke lebih tinggi ya. Publik jangan GR bahwa pencopotan Irjen Niko Afinta itu bukan sanksi karena tanggung jawab sebagai pemegang otoritas keamanan di Jawa Timur terkait tragedi Kanjuruhan. Tetapi mutasi biasa, bahkan bisa dianggap sebagai promosi menjadi staf ahli Sosbud Kapolri, kata dia. Malah promosi, guys. Gimana tuh dong, guys? Jika Kapolri ingin memberikan hukuman kepada Niko terkait tragedi Kanjuruhan, menurut Bambang, maka seharusnya dia menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP. Oleh karena itu, ia berharap ada audit di sistem manajemen Polri. Nah, sama kayak gue, mestinya sidang kode etik. Iya, harus ada sidang KKEP terkait bila ditemukan ada pelanggaran. Makanya perlu audit sistem manajemen pengamanan event tersebut selain audit-audit yang lain, ujarnya. Selanjutnya, Polri harus belajar dari kasus Verdi Sambo. Nah ini, mungkin pelajarannya untuk menyelamatkan mungkin, Pak. Upaya rekayasa kasus yang dilakukan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo, yang menyeret puluhan anggota polisi beberapa waktu lalu, menurut Bambang mestinya menjadi pelajaran di internal Polri. Pemilahan peran dan tanggung jawab ini menurut Bambang sangat penting, agar tidak menjadi beban bagi institusi Polri secara umum. Dengan mengangkat Irjen Niko sebagai staf ahli Sosbud Kapolri, bisa dibayangkan bagaimana standar reformasi kultural di tubuh Polri ke depannya kelak. Standarnya tak lebih dari gambaran penanganan tragedi Kanjuruhan yang miskin empati dan tidak memiliki sense of crisis, kata dia. Tuh. Ini gimana ya, Pak? Masa malah dapat promosi? Apakah pencopotan itu menyelesaikan substansi masalah? Saya kira masih jauh dari semangat revolusi mental. Mengingat pertanggungjawaban itu bukan hanya sekedar mencopot dari jabatan, tetapi juga penuntasan akar masalah dari tragedi yang menyebabkan 131 orang kehilangan nyawa, termasuk 2 personel di bawahnya, tambahnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta pada Senin 11 Oktober 2022. Nama Niko masuk dalam surat telegram rahasia dengan nomor ST-Romawi 10-Romawi 10-KEP-KEP-2022. Dalam surat tersebut, Niko disebut akan menjabat sebagai staf ahli Kapolri bidang sosial budaya. Listio Sigit pun menunjuk Irjen Teddy Minahasa Putra untuk menggantikan Niko Afinta. Teddy sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, membenarkan adanya telegram tersebut. Ia menjelaskan bahwa mutasi tersebut adalah hal yang alamiah. TR tersebut adalah tour of duty and tour of area. Mutasi adalah hal yang alamiah di organisasi Polri dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi, kata Dedi saat dihubungi Senin 10 Oktober 2022. Ya Pak, tapi kan kalau mutasinya itu kelihatan kayak ada kasus Kanjuruhan gini di wilayahnya dia, kan kesannya kayak menyelamatkan gitu Pak ya. Kesannya doang sih Pak. Menurut kalian gimana sih guys? Ini sebenarnya mutasi atau penyelamatan? Mutasi yang dilakukan dalam tragedi Kanjuruhan ini memang berbeda dari mutasi yang dilakukan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam tragedi Kanjuruhan, para perwira polisi yang dimutasi mendapatkan jabatan cukup tinggi, sementara dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo CS langsung dimutasi ke bagian pelayanan markas Yanma.
yang memang kerap dianggap sebagai bentuk hukuman kepada anggota polisi. Wah, ini lebih tinggi loh. Berarti promosi nih ya. Selain Niko Afinta, Kapolres Malang AKBP Firly Hidayat juga dimutasi terkait di Kanjuruhan. Firly kini menjabat sebagai perwira menengah di Biro Sumber Daya Manusia Polri. Ya, jadi mutasi-mutasi ini mutasi atau promosi ya? Mutasinya itu hukuman atau promosi ya? Aduh, menurut kalian gimana guys? Dan ini akhirnya gue ngelihat ada berita begini juga guys. Intip kekayaan Irjen Pol Niko Afinta yang dicopot dari Kapolda Jatim. Nah tuh ada beritanya. Jadi bukan dicopot guys, dimutasikan itu, dimutasikan, dipromosikan apa dimutasikan sih ya. Ini dari IDX Channel, ya .com. Peristiwa di Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober berbuntut pencopotan Irjen Pol Niko Afinta dari jabatannya sebagai Kepala Polisi Daerah Jawa Timur pada Senin 10 Oktober. Dilansir dari iNews Jatim, pencopotan itu dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo dan Irjen Pol Niko Afinta dimutasi menjadi staf ahli bidang sosial budaya Sahli Sosbud Kapolri. Perlu diketahui, Irjen Pol Niko Afinta telah menjabat sebagai Kapolda Jatim sejak 2020. Lantas berapakah harta kekayaan Niko Afinta? Mengutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dilaporkannya pada 22 Mei 2022, Niko Afinta memiliki harta kekayaan sebesar 5 miliar 943 juta 664.000 rupiah atau 5,9 miliar. Wih, itu kurang dikit aja, kurang 56,4, kurang lebih itu udah 6 miliar guys. Lumayan tajir ya. Tajir loh. Iya. Sebagai rincian, di Semarang terdapat rumah tanah seluas 450 meter persegi dengan nilai 450 juta rupiah dan tanah dan bangunan seluas 331 meter persegi garis miring 300 meter persegi senilai 600 juta rupiah di Surabaya, tanah seluas 588 meter persegi senilai 5 nggak ada nilainya nih, salah ketik. Dan di Jakarta tanah seluas 458 meter persegi senilai 1 miliar 192 juta 664 ribu rupiah. Selain tanah dan bangunan, Niko juga memiliki harta 2 alat transportasi dan mesin senilai 490 juta rupiah berupa Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017 seharga 265 juta dan Toyota Innova Venturer tahun 2018 seharga 225 juta rupiah. Niko juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 110 juta rupiah, surat berharga 1 miliar 500 juta rupiah, kas dan setara kas 1 miliar 180 juta rupiah, dan berdasarkan laporan ini Irjen Pol Niko Afinta tidak memiliki utang. Anjir guys, duit segitu banyaknya nggak pilih utang ya. Enak ya jadi Kapolda ya, tapi karena usaha itu guys, karena usaha. Sekarang kita lihat komentar netizen Twitter seperti biasa ya guys, yang di sini nih ya. Ini hukuman atau budaya yang kita ke Twitter ya guys ya. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini, kita mau lihat nih apa aja komentar netizen di sini ya. 6 orang mati di KM50, pembunuhnya bebas. Ratusan orang mati di Kanjuruhan, penanggung jawabnya cuma mutasi. Hukum udah mendung di negeri ini. Nah kan, bukan mutasi lagi, promosi katanya tadi. Kalau nuntut warga sipil seenak jidatnya, nggak bersalah harus bersalah. Beda jauh kalau sama institusinya sendiri. Nah, ya kan? Aduh Pak, ini untung nggak viral nih Tempo nih. Malah dapat jabatan baru, budaya lama. Nah, udah. Jadi begitu guys. Menurut kalian gimana? Mutasinya Pak Niko Afinta ini gimana guys? Mutasinya ini gimana? Menurut kalian ini mutasi atau promosi? Adil nggak ini buat korban-korban di Kanjuruhan? Apalagi Pak Niko Afinta itu kaya loh ya guys. Udah gitu aja ya guys ya, nggak usah lama-lama ya. Mau bilang kesel, gue takut ada delik ya. Nggak boleh ya bilang kesel ya, nggak boleh deh ya. Ya dah. Ya begitu dah. Ini makanya rakyat bersatu deh. Ayo, lu lihat aja nih. Seharian ini kita baca berita, melihat berita ini, perkembangan kasus Kanjuruhan ini menguras emosi gitu guys. Sangat menguras emosional.
Begini amat sih, kita ini di negara apa sih? Negara hukum bukan nih. Pak Listio Sigit, kepolisian gimana sih? Tiap hari ada aja ya. Bikin rakyat makin nggak percaya lu nanti, Pak. Ya Allah, ya udah deh ya, udah dah. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kasus begitu makin dipromosiin. Tapi orang tajir sih ya. Ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.